Salah satu pendapat atau saran ya yang gue inget ketika gue lagi ngalamin krisis di usia 25 ya, adalah ketika seseorang bicara, "Stel, coba deh belajar buat ikhlas. Kalau memang itu adalah rezeki kamu, ya pasti kamu akan dapetin. Kalau itu bukan rezeki kamu, ya udah, berarti emang itu bukan buat kamu. Ya ikhlasin aja." Dan gue nggak menyangka bahwa ya dari dulu sebenarnya gue nggak terlalu nggak terlalu ngerti dan nggak terlalu menganggap penting kata ikhlas. Tapi kok ternyata ketika makin gede, makin dewasa, ikhlas itu benar-benar harus bukan cuma kita rasain ya, tapi untuk kita, oke, gue lakuin gitu. Simple sih, waktu itu ada yang bilang ke gue, belajar ikhlas, Tel, ngelakuin sesuatu tulus aja. Kalau misalnya ada hasilnya ya udah, kalau nggak ada hasilnya juga ya udah gitu. Gue ngomong hal ini gara-gara kemarin di TikTok ya, ada muncul FYP akun siapa ini? Bentar, gue lihat dulu. Oh ini, akunnya Fardiandi. Jadi kayaknya dia sempat bahas tentang INFJ ya. BTW gue juga iseng-iseng aja kalau baca tentang MBTI ya. Gue nggak menghakimi orang dari MBTI-nya gitu. Itu just for fun aja. Nah terus dia sempat bahas INFJ kalau nggak salah. Nah terus karena gue juga INFJ, jadi gue mau dengerin gitu kan. Jadi kan mungkin ke track ya gitu kan kalau gue interest sama kontennya dia. Terus muncul lagi, dia bahas cut off. Paling sehat ialah pergi tanpa perlu menjelek-jelekan orang lain. Pas ditanya tetap bisa ingat hal-hal yang baik di cerita masa lalu. Seburuk-buruknya seseorang dalam perjalanan hidup kita, pasti ada 1-2 kebaikan yang pernah mereka lakukan. Begitupun dengan diri kita bukan malaikat. Memori baik itu akan tetap ada walaupun hubungan secara personal sudah selesai. Ya terus gue tertarik aja gitu ya, kadang-kadang kalau misalnya gue lihat konten-konten yang menarik dan lucu ya, gue kasih komentar di sana gitu ya. Terus ini tuh baru 1 hari ya, baru lewat 24 jam lah. Gue inget banget kemarin gue tulis. Gue bilang untuk sampai ke situ, untuk bisa cut off seseorang dengan cara baik-baik, nggak lagi ngomongin kejelekan aja tapi juga ngomongin kebaikan juga gitu ya. Itu butuh keikhlasan dan kedewasaan sih. Semangat semua gitu. Karena ya gue tau lah rasanya disakitin, direndahkan gitu kan. Kita berusaha tapi gak dianggap gitu kan. Apalagi sih kita dinilai atau dihakimi berdasarkan asumsi dia gitu kan. Iya sakit lah pasti, gue juga sakit lah, gue juga manusia biasa gitu ya. Yang kalau ketemu sama ketidaksetujuan orang lain ya gue bertanya ini kenapa gitu ya. Ketika gue direndahkan tanpa sebab, ketika gue dijelek-jelekin tanpa sebab, ya gue bertanya ini kenapa gitu. Jadi memang gue itu ketika ada orang lain yang melakukan sesuatu yang buruk sama gue, biasanya respon pertama gue adalah gue salah apa. Makanya ketika gue ngalamin ketidakadilan, gue juga bertanya sama diri gue salah apa gitu ya. Termasuk ketika waktu gue cerita ke orang tua gue tanya, emang kamu salah apa gitu. Tapi ketika gue yaitu ya di usia range itu, gue menemukan bahwa penderitaan tuh belum tentu karena salah kita sih. Maksudnya asumsi orang, pandangan orang, perkataan orang, apalagi tindakan orang lain itu kan gak sepenuhnya berada dalam kendali kita kan. Jadi ketika gue terima satu saran yang bagus banget, belajar ikhlas Tel. Di situ gue tuh kayak, berarti selama ini gue belum ikhlas ya. Berarti selama ini gue masih perhitungan,
Ketika gue melakukan sesuatu, gue udah mengharapkan untuk gue juga terima kebaikan. Ketika gue memberikan yang terbaik, berarti gue juga mengharapkan orang lain untuk selalu memberikan yang terbaik ke gue gitu. Berarti yang gue lakukan tuh sebenarnya untuk keuntungan gue, untuk kasih makan ego gue gitu. Jadi itu kena banget gue saat dia ngomong kayak gitu, belajar ikhlas Tel. Kalau sampai apa yang kamu kerjakan gak berhasil, belajar ikhlas gitu. Terus ya ini gue bacain ya komentar-komentar orang ya. Ada yang bilang, oke dari yang pertama deh. Yang pertama ini berapa? 16 jam yang lalu. Ada tanda senyum gitu ya. Ada lagi, yaps, aku sekarang mencoba mencapai itu. Terus ada yang kasih black heart ya. Betul banget kak, gitu, tanda yang kayak berbinar-binar gitu loh. Terus ada yang bilang for real, ada yang bilang betul ini yang aku terapin. Nah ini yang paling panjang, bener kak. Cuma kalau ingat temanku ini lebih banyak tingkahnya yang bikin aku sakit hati ketimbang baiknya. Sekarang aku belajar untuk ikhlasin apapun yang terjadi. Ya, betul. Tua itu pasti dialami semua orang ya, tapi dewasa tuh pilihan. Dan gak semua orang tua itu adalah orang yang dewasa. Tapi gak semua orang dewasa adalah orang tua gitu. Jadi bener, dulu ikhlas tuh susah banget ya. Enggak, gue harus balas orang itu harus tahu penderitaan yang gue alamin. Enggak, orang itu tuh harus tahu rasanya digituin gitu ya. Gue mesti jelasin ke dia bahwa gue ini sakit hati karena dia. Tapi pada akhirnya gue malah lebih belajar bahwa orang itu gak tahu apa yang dilakukan. Orang itu gak tahu kalau itu salah. Jangan-jangan orang itu lakuin itu karena dianggap itu benar. Itu yang dia lakukan juga ke orang lain gitu. Jadi kalau gue mau jelasin juga tentang sakit hatinya gue, tentang apa yang dilakukan, gak akan ngefek. Emang dia mau dengerin? Sekalipun dia bilang, ayo dong, cerita dong, saya salah apa? Gue salah apa kan gitu ya. Itu kalimat yang tricky ya. Gitu. Loh, kalau gue waktu itu gue langsung berpikir loh, kalau gitu berarti lo gak tahu salahnya apa sampai lo ngomong gitu. Ya, jadi bener-bener waktu itu ketika lagi kecewa banget, sakit banget ya. Ya itu ya, sakit hati tuh nyambung lah ke semuanya, ngaruh banget ke semua, keseluruhan hidup. Jadi gue bener-bener gak bisa berpikir positif, kayak lagi ngapa-ngapain juga kepikir dia. Ngomong apapun kayak nyambung ke dia, jadi ngomong-ngomongnya juga yang jahat-jahat, yang sakit-sakit ya, karena sakit gitu ya. Jadi karena menyadari bahwa gue lagi sakit, gue lagi gak baik-baik aja, ya udah gue ambil waktu istirahat full, bukan cuma untuk fisik tapi juga jiwa gue. Terus akhirnya gimana? Ya itu. Akhirnya gue menyadari bahwa sekalipun gue akan jelasin apa yang gue alamin, dia gak akan ngerti gitu. Kalau dia ngerti, dia gak akan lakuin itu. Dan kalau dia ngerti, dia pasti akan yang, ngerti gak? Yang akan pertama kali untuk ngobrol sama kita dan say sorry, even kita nggak mengakui kalau dia tuh salah ngelakuin apa. Jadi pada akhirnya gue belajar menerima bahwa memang orang itu nggak tahu apa yang dilakuin itu menyakiti orang lain. Memang orang itu juga nggak sadar bahwa yang dilakuin itu dampaknya sebegitu menghancurkan orang lain. Dan ketika gue menerima bahwa ya udah terjadi juga gitu. Nah, gue berfokus kepada apa yang bisa gue lakukan. Karena gue nggak bisa nih mengharapkan dia untuk minta maaf, untuk berubah, untuk mengakui di hadapan orang-orang terhadap perkataan yang jahat ke gue. Gak bisa. Jadi gue berfokus pada apa yang bisa untuk gue lakukan untuk kesembuhan gue nih. Jadi gue ambil tadi ya waktu istirahat, gue belajar menerima, dan gue mulai untuk mengakui aja, gue sakitnya ini, gue sedihnya ini gitu. Ketika lo lagi kecewa, menurut gue tanggung jawab lo adalah untuk lo menemukan semua emosi yang lagi lo alamin.
sakitnya apa, kecewanya apa, pahitnya kayak gimana, apalagi hancurnya kayak apa. Ya sehingga nggak ada lagi tuh yang tersembunyi gitu ya. Jadi gue juga belajar untuk mengenal diri gue dari kekecewaan itu. Oh, gue tuh sakit kalau diginiin sama orang. Oh, gue nggak biasa untuk diomongin jelek sama orang. Oh, gue nggak suka ketika ada orang tuh yang bertindak tidak adil gitu ya. Gue nggak suka ketika orang tuh ngomong di depannya apa, di belakangnya apa gitu. Jadi gue tahu, oh ini yang gue suka, ini yang nggak suka. Oh ini yang menjadi batasan gitu ya. Ketika gue temenan sama orang, hal-hal apa aja yang patut untuk gue dengerin, ada hal-hal yang nggak patut untuk gue dengerin. Nggak perlu gue pikirin juga gitu ya. Nah, jadi setelah gue merasakan, mengakui semua emosi yang gue alamin itu, kalau gue akhirnya bawa itu. Harapan gue, ya gue bisa bawa semua kekecewaan, sakit hati, kepahitan gue, semua emosi, termasuk trauma yang gue alamin itu, gue bawa itu ke Tuhan. Karena menurut gue gak bisa tanggung itu sendiri, jadi gue bawa itu ke Tuhan. Dan setelah gue bawa itu ke Tuhan, dibilangnya gue ngadu ya semuanya. Gue ngadu itu semuanya, dan gue juga, Tuhan gue juga gak bisa ya untuk berpikir apa yang akan terjadi ke orang itu, gue gak tahu. Tapi sekarang gue lagi butuh untuk diri gue dulu nih gitu, karena gue lagi sakit gitu. Boro-boro gue mikirin orang lain, gue belum bisa, gue lagi pikirin diri gue dulu karena gue begitu sakit. Jadi gue udah serahin semuanya ke Tuhan. Apa yang terjadi Tuhan, gue tahu, Tuhan tahu yang terbaik. Pemulihan gue tuh gimana caranya, gue cuma minta untuk gue bisa melalui proses ini. Lama gak? Lama itu lama. Setahun lewat juga masih kadang-kadang ingat-ingat gitu ya. Kalau ngomong sama orang dia tuh kayak masih hot banget ngomongin hal itu gitu kan. Kayak apa ya, kayak tendensinya masih ada lah, kecenderungannya masih ada gitu ya untuk sebel, benci. Kalau sekarang gimana? Biasa aja. Biasa aja karena gini, bicara tentang mengikhlaskan, bicara tentang menerima kenyataan, itu bukan sekali jadi gitu ya, kayak keputusan sekali udah selesai. Enggak, tapi itu keputusan setiap waktu. Jadi setiap kali gue inget, setiap kali gue inget kejadiannya, setiap kali gue inget perkataannya, setiap kali gue inget apa yang dilakukan, gue langsung mengingatkan diri gue lagi, kemarin gue udah lepasin itu, gue udah terima hal itu, gue udah serahin hal itu ke Tuhan, gue udah nggak mau ada lagi beban di area sana. Apapun terjadi sama orang itu, apapun yang orang itu alamin, gue nggak nyumpahin yang buruk-buruk, enggak, gue udah nggak lagi ngomongin hal itu. Tapi yang gue percaya bahwa ya dia adalah dia, saya adalah saya. Saya mau tetap untuk ngelakuin yang terbaik karena itu saya gitu. Jadi apapun yang orang itu lakuin, bagaimana hidupnya, ya yang pasti gue tahu rasanya disakitin tuh gak enak. Ya terserahlah Tuhan itu mau seperti apa orang itu. Tapi yang jelas biarlah orang itu juga tahu tentang hal yang benar gitu ya. Bahwa apa yang dilakukan itu salah ya, dengan caranya Tuhan lah. Gue nggak mau untuk harus jadi menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk membalas dia gitu ya, enggak. Dan ya udah, mengikhlaskan, menerima dan melepaskan yang namanya trauma itu memang awalnya nggak enak, karena kita pikir kita pantas untuk melakukan hal yang setimpal dengan orang itu gitu ya, terhadap apa yang dilakukan ke kita. Tapi gue cuma mau katakan bahwa kalau gue lebih memilih untuk gue menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Ya karena gue gak punya hak untuk melakukan pembalasan. Gue juga gak tahu latar belakang orang itu gimana, apa yang membuat dia bisa melakukan hal itu untuk hidup dalam hal seperti itu gitu ya. Tapi yang jelas, gue gak mau untuk ngebales orang itu gitu. One day kalau gue ketemu lagi, gue tahu identitas gue itu gak ditentukan dari perkataan dia. Bagaimana dia treat gue itu gak mempengaruhi identitas gue gitu. Jadi yang gue lebih utamakan adalah gue kenal dulu nih diri gue sebelum orang lain itu bicara apapun tentang gue. Jadi apapun orang lain mau katakan apa, orang lain mau lakukan apa, itu menurut gue itu gak penting karena itu urusan mereka sama Tuhan. Tapi yang menjadi penting bagi gue adalah gue tahu identitas gue,
value gue itu aman. Karena Tuhan yang kasih, bukan karena manusia gitu ya. Dan ketika misalnya mungkin dia nanti udah mulai kebablasan ya, gini, kita kan belajar yang namanya boundaries ya. Dalam arti ada hal-hal yang kita perlu pikirkan, ada hal yang kita nggak perlu pikirkan. Ada hal-hal yang apa ya? Yang ya tadi yang bisa untuk kita pertimbangkan, tapi ada hal-hal yang nggak perlu kita pertimbangkan gitu. Jadi one day kalau misalnya ketemu lagi ya biasa aja gitu. Biasa aja dalam arti oh gue tahu orang ini seperti apa, gue nggak bisa berekspek dia berubah atau tiba-tiba dia jadi baik, biasa aja gitu. Dan kalaupun dia nanti ternyata masih sama juga, ya udah gitu. Oh itu dia gitu. Dan andaikan misalnya dia juga mau ya untuk bisa ngobrol lagi gitu. Kesannya tuh kalau menutup pintu itu kayak jahat banget ya gitu. Kayaknya kayak egois banget gitu. Tapi karena gue udah mengenal orang itu dan gue tahu memang perubahan hidup itu cuma bisa karena orang itu aja ya, bukan karena gue. Intinya kalau misalnya kembali mungkin dia mencoba untuk membangun pertemanan ya kan. Yang pasti gue mengatur ekspektasi, mengelola ekspektasi gue gitu. Bahwa gue tahu dia seperti apa yang dia telah lakukan gitu. Dan ya udah, jangan ekspektasikan dia untuk berubah atau menjadi yang lebih baik gitu ya. Gitu sih. Jadi mengikhlaskan, nggak menerima, mengikhlaskan dan melepaskan itu emang awalnya nggak enak, tapi ketika udah laluin dan udah menjadikan hal itu sebagai value lo, ternyata enak banget. Dan ternyata sama ini buat apa ya gue mikirin diri itu, sama ini kenapa ya gue terus-terusan pegangin sakit itu gitu ya, menyembunyikan luka itu. Kalau luka itu selalu kita tutupin, gimana caranya mau kering? Ya gue dengar satu kutipan, lagi terik banget nih mataharinya, yuk kita jemur luka lama gitu kan. Ya jadi lebih baik lo mengakui aja seberapa dalam luka lo itu, dibawa aja gitu ya, diakuin aja. Dan kemudian lo tahu betapa dalamnya luka itu, dan lo akhirnya sadar bahwa gue mau sembuh. Awalnya gitu, mau sembuh. Gue ada capek berada di luka ini gitu, gue mau sembuh. Dan gue percaya pasti ada jalannya kok. Gitu, ada jalannya.